Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh Sobat PMI dimanapun kalian semua berada. Sesuai janji kami di Instagram Reels BP3MI Sumatera Selatan bahwa pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 November 2022, kami akan mempersembahkan program YouTube Sobat PMI di channel YouTube BP3MI Sumatera Selatan. Saya, Hermin Rahayu Pertiwi, yang akan memandu acara episode 1 program YouTube Sobat PMI. Untuk kesempatan pertama ini, yuk kita lihat dulu bagaimana kantor BP3MI Sumatera Selatan. Selamat datang di program Sobat PMI channel BP3MI Sumatera Selatan. Program Sobat PMI adalah sumber informasi bertema YouTube PMI yang kami persembahkan sebagai wujud apresiasi kami kepada seluruh PMI dan juga CPMI. Selamat menyaksikan episode-episode menarik lainnya di program Sobat PMI YouTube channel BP3MI Sumsel. Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan, selamat pagi. Untuk kesempatan pertama ini, kita akan berbicara dengan salah satu pembicara utama kita tentang tema unggulan kita, yaitu apa itu BP2MI. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, pembahasan apa itu BP2MI, nah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu dengan pembicara kita yang ganteng ini, yaitu Bapak Somadi Medri. Halo Bapak Somadi Medri. Halo Mbak. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Bapak Somadi Medri, mungkin lebih enak Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan-rekan di Sobat PMI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Somadi Medri, Jabatan Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI Sumatera Selatan. Oke, terima kasih Pak Somadi. Jadi Pak Somadi Medri ini adalah salah satu pengantar kerja di BP3MI Sumatera Selatan. Selama ini sudah bertugas di BP3MI Sumsel sudah berapa lama Pak Somad? 11 tahun Mbak, dari tahun 2010. 2010. Nah, terakhir untuk jabatan pengantar kerja ini berarti Pak Somedi ini lebih banyak di bagian pelayanan penyebar luasan informasi ya Pak Somad ya. Oke. Di bagian pelayanan penyebar luasan informasi nanti kita akan juga kulik-kulik tentang apa saja sih informasi yang disebarluaskan oleh Bapak Somadi Medri beserta dengan rekan-rekannya. Nah, sebelum itu kita akan masuk kepada tema utama kita nih Pak. Apa itu BP2MI? Nah, mungkin Pak Somad bisa jelaskan lebih lengkap, lebih jelas tentang BP2MI. Silakan Pak. Baik. Dimulai dulu dari dibentuknya dengan BP2MI dulu. BP2MI ini terbentuk dari Balai Akad dan Balai Akad yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi. Nah, sejak ada Undang-Undang 39 tahun 2014 dan PP 81 tahun 2016, terbentuklah namanya BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Nah, sejak direvisinya Undang-Undang 39 tahun 2014 dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 dengan PP Peraturan Pemerintah 91 tahun 2019, keluarlah itu namanya BP3MI BP2MI. Nah, BP2MI keluar itu adalah terbentuklah dengan BP2MI ini. Nah, BP2MI punya perwakilan di daerah. Itu namanya unit pelaksana teknis. Nah, unit pelaksana teknis ini disebut dengan BP3MI. Nah, BP3MI ini enggak semua seluruh daerah punya. Itu ada 23 satker. Nah, di seluruh Indonesia. Ada salah satunya itu di Sumatera Selatan. Namanya BP3MI Sumatera Selatan dengan wilayah kerja 3 provinsi. 3 provinsi itu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu dengan 34 kabupaten kota. Oke, sedikit saya rangkum berarti sebelum BP2MI ini ada kita sebutannya sebagai BNP 2 TKI ya Pak ya. BNP 2 TKI baru ada selanjutnya adalah BP2MI. Nah, BP2MI ini memiliki perwakilan di beberapa daerah. Salah satunya adalah di wilayah Sumatera Selatan. Wilayah kerja kita tadi terbagi menjadi 3 ya Pak ya. Ada 3 provinsi. Ada di
Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Bengkulu sama Bangka Belitung. Bengkulu dan Bangka Belitung. Jadi bagi sobat PMI yang daerah asalnya memang dari wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu dan juga Bangka Belitung, jadi wilayah kerja BP2MI-nya ada di BP3MI Sumatera Selatan. Betul. Ya Pak ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang PMI, mungkin Pak Somad bisa menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia itu? Baik, menurut Undang-Undang 18 tahun 2019 itu adalah warga negara yang sedang bekerja, sedang dan akan bekerja ke luar negeri mendapatkan upah di luar wilayah Indonesia. Oke. Nah, ada 3 jenis yang untuk CPMI, itu adalah yang berbadan hukum, perseorangan, pelaut, dan awak kapal. Oke. Jadi pekerja migran Indonesia tadi salah satunya itu tadi apa Pak? Berbadan hukum, yang bekerja memberikan badan hukum. Oke, yang bekerja di badan hukum. Perseorangan, Perseorangan, awak kapal, dan perikanan. Oke, dan perikanan. Jadi ada 4 kategori dari pekerja migran Indonesia itu sendiri. Nah Pak, banyak yang bertanya-tanya, komentar yang masuk itu sebenarnya kalau kita magang konteksnya Pak ya, magang kerja ke luar negeri, apakah itu juga disebut sebagai PMI, Pekerja Migran Indonesia? Bukan, karena kan kalau magang itu sebenarnya adalah visanya visa kerja. Ada banyak magang itu visa kerja. Visa magang. Visa magang. Oke. Nah, kalau yang bekerja itulah visa kerja, beda. Jadi kan kalau magang itu sebenarnya dikasih waktu misalkan 6 bulan. Kalau kerja itu kan kontrak lebih lama. Lebih lama 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau dia bekerja itu agak lebih lama karena ada banyak runtutan yang harus dipenuhi, kayak visa, paspor, kontrak kerja, sama janjian penempatan. Oke, berarti yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia ini dia bukan yang sedang magang ya Pak ya, tapi mereka yang betul-betul bekerja dan memiliki visa kerja ya Pak ya, itulah yang di handle oleh BP2MI ya Pak ya. Betul. Oke, Bapak tadi sudah kita tahu tentang profil singkat BP2MI, nah mungkin banyak dari Sobat PMI pengen tahu sebenarnya BP2MI itu kerjanya ngapain sih, apa sih pelayanan yang diberikan kepada seluruh Sobat PMI gitu? Sebenarnya kalau pelayanan ini pelayanan di kantor ya. Pelayanan di kantor. Pelayanan di kantor itu namanya pemberian informasi peluang kerja ke luar negeri. 2 lagi itu ada pelayanan penempatan. Ketiga itu perlindungan, baik yang purna maupun yang sedang bekerja. Oke, jadi secara singkat ada 4 kategori pelayanan pelindungan BP2MI ya Pak ya. Yang pertama itu pelayanan penyebarluasan informasi, kemudian pelayanan penempatan PMI, kemudian pelayanan perlindungan PMI dan juga pemberdayaan PMI Purna ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam topik yang pertama yaitu penyebarluasan informasi. Salah satu jenis pelayanan yang diberikan dan selama ini sehari-hari Pak Somad ini juga berkecimpung dalam dunia penyebarluasan informasi di BP3MI Sumatera Selatan. Nah mungkin Pak Somad bisa cerita sedikit Pak Somad tentang pelayanan penyebarluasan informasi oleh BP3MI Sumatera Selatan ini seperti apa? Kalau penyebaran informasi itu sebenarnya kalau yang di kantor itu ada orang mereka kayak datang nih mencari kerja maupun yang mau mencari lowongan kerja ke luar negeri. Mereka misalkan kayak lowongan yang job ordernya sekarang ready apa, kan? Kalau misalnya kami tanya nih lulusannya apa, nah misalkan lulusan SMA nih bisa kita tawarkan kayak misalkan kayak Korea nih ada Korea. Terus kalau SP2T kan sampai sekarang kan Taiwan juga masih agak belum dibuka kan negara penempatannya. Nah, terus sama SSW, Special Spec Worker itu di Jepang. Special Spec Worker. Oke, SSW ya Pak ya, kita sebutnya ya. Nah, untuk penyebarluasan informasi sendiri yang pertama tadi berarti ada pelayanan di kantor ya Pak ya, pelayanan tatap muka. Namanya pelayanan apa Pak? Jobs Info. Biasanya para pencari kerja untuk luar negeri itu datang dan bertanya tentang peluang kerja apa yang tersedia di luar negeri gitu ya Pak ya. Yang resmi tentunya yang resmi. Jadi informasi yang kita berikan di kantor BP3MI Sumatera Selatan itu adalah
peluang kerja yang resmi, bukan yang non prosedural ya Pak ya. Betul. Oke, yang kedua adalah biasanya kemarin di Instagram Reels itu kan Ya, kita ada tampilan sedikit tayangan-tayangan tentang adanya sosialisasi nih Pak. Sosialisasi ke daerah-daerah, ada lagi sosialisasi ke beberapa institusi. Nah, mungkin Pak Somad bisa jelaskan sosialisasi itu apa saja sih Pak yang biasanya disampaikan dalam sosialisasi, kemudian target atau sasaran dari sosialisasi itu siapa gitu. Nah, kalau untuk sosialisasi itu sebenarnya kan kita kasih sebenarnya untuk pemberangkatan non prosedural. Karena kan sekarang kan banyak pemberangkatan yang ilegal. Nah, kadang-kadang mereka nggak tahu maunya cepat, tapi sebenarnya tahapan itu sebenarnya agak lebih lama. Karena kan banyak syarat yang kita butuhkan, kayak visa kan, paspornya, penjadian penempatan harus ada. Karena penjadian penempatan dan penjadian kontrak kerja itu sebenarnya ada hak dan kewajiban untuk PMI. Nah, di situ kita jelaskan syarat-syaratnya apa, terus peluang-peluang kerja yang keluar negeri itu apa yang sekarang ada. Nah, sama skema penempatan. Skema penempatan itu kan ada 5 sebenarnya, 5 skema penempatan yang sekarang. Nah, tapi sekarang ada lagi digodok nih, jadi satu kanal untuk Arab Saudi. Ada 6 mungkin nanti. Oke. Jadi untuk sosialisasi sendiri itu beberapa informasi yang diberikan. Yang pertama misalnya adalah cara pergi ke luar negeri secara aman dan prosedural ya Pak ya. Jadi nanti di sosialisasi itu akan disebutkan syaratnya apa, kompetensinya apa. Kalau dia punya kan sebenarnya kan kalau dia kayak nih misalkan mereka harus punya kompetensi sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan pembantu rumah tangga kan pasti ada namanya juga kayak kursus selama 6 bulan. Itu membantu rumah tangga, karena kan membantu rumah tangga agak riskan. Terus kemampuan bahasanya juga. Kalau mereka misalkan punya manufaktur, pasti punya sertifikat manufaktur yang dikeluarkan. Sertifikat kompetensi dan keterampilan ya Pak ya, oke. Berarti untuk seluruh sobat PMI, jika memang ingin pergi ke luar negeri itu harus mempersiapkan beberapa hal keterampilan termasuk dan juga kemampuan bahasa di negara penempatan, Mbak. Salah satunya adalah kemampuan bahasa ya Pak ya, dengan juga sertifikat kompetensi ya Pak ya. Nah, berarti kalau misalnya beberapa penempatan tersebut itu dijalankan melalui beberapa skema penempatan ya Pak yang ya. tadi yang saya sebutkan 5 skema penempatan. Yang pertama itu G2G, government to government. Terus yang kedua G2P. G2G tadi government to government maksudnya gimana tuh Pak? Negara kita bekerja sama dengan negara penempatan. Oke. Contohnya? Contohnya itu sekarang masih ada 3. Itu Jepang, Korea, sama Jerman. Oke, berarti program G2G kita sekarang sudah bekerja sama dengan 3 negara ya Pak ya? Baru dari 3 negara. Baru ada 3 negara. Berarti akan ada perjanjian selanjutnya dengan negara lain ya Pak ya? Oke, yang pertama tadi dengan Jepang, dengan Korea sama dan juga Jerman sekarang. Jerman baru itu sekarang baru juga, baru 2 batch sekarang. Udah 2 batch loh untuk G2G Jerman ya Pak ya? Baru buka. Oke, tadi program yang pertama G2G, skema yang pertama. Kemudian skema kedua apa Pak? G2P. Oke, selanjutnya yang kedua adalah G2P ya Pak ya. Nah, kalau G2P itu apa itu Pak kepanjangannya Pak? Government to private. Government to private. Negara dengan perusahaan yang ada di luar bekerja sama. Oh, berarti program antar negara dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Betul. Oke, selanjutnya skema ketiga apa Pak? Private to private. Perusahaan yang ada di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar. Yang ketiga private to private, adanya kerjasama antara perusahaan yang ada di Indonesia dengan perusahaan yang ada di luar negeri ya Pak ya. Oke, yang keempat UKPS. Apa itu UKPS Pak? Usaha kepentingan perusahaan sendiri, kayak ke Pertamina nih. Pertamina kan sebenarnya punya skill pengeboran nih, misalkan pengeboran minyak. Nah itu misalkan Arab Saudi ini butuh nih tenaga kerja mereka. Nah dengan itu mereka tuh bisa mengundang tenaga skill kita ke luar negeri untuk bekerja sama. Itu yang disebut UKPS. Berarti itu salah satu contoh dari UKPS tadi ya Pak. Berarti cuma ada 4 itu ya Pak ya? 5. Berarti ada 5 skema penempatan pekerja migran. Satu lagi itu mandiri Mbak. Oh ada satu lagi. Mandiri itu misalkan mereka nih cari browsing nih di internet, daftar sendiri dan mereka cari sendiri dan daftar sendiri. Artinya semuanya dilakukan secara mandiri oleh yang bersangkutan ya, si pencari kerja itu ya Pak ya. Oke. Berarti kita untuk skema penempatan pekerja migran Indonesia itu ada 5 ya Pak ya? Ya, yang sekarang ada 5. Nah, sekarang lagi ada digodok itu ke salah satu kanal. Oke. Satu kanal untuk Arab Saudi.
satu penempatan satu kanal yang masih malah sekarang itu masih dalam tahap penggodokan masih dalam proses lah ya, Pak ya, betul. belum dilaksanakan Betul. ya. Berarti yang sudah pasti dilaksanakan itu Itu ada lima 5 sampai skema sekarang. penempatan itu. Oke. Nanti mungkin untuk pembahasan skema penempatan ini kita akan undang narasumber lainnya yang lebih detail menceritakan tentang pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. Betul Pak Somad? Betul. Oke, alhamdulillah. Mungkin untuk sesi pelayanan penyebarluasan informasi dan juga penjelasan singkat tentang BP2MI dan juga PMI yang telah dijelaskan oleh pembicara kita Bapak Somadi Medri itu sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak Somadi Medri. Ya, sama-sama. Nanti akan hadir lagi Pak Somadi Medri di episode selanjutnya di YouTube Sobat PMI BP3MI Sumatera Insya Selatan. Allah. Oke, terima kasih Pak Somad sudah bergabung Ya. dengan YouTube Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan. Ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan, kembali lagi bersama saya Hermin Rahayu Pertiwi. Untuk sesi kedua ini pasti adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan. Kenapa? Karena di bagian kedua sesi ini adalah kita membahas tentang layanan penempatan pekerja migran Indonesia di BP3MI Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan pembicara kita yaitu Bu Eci. Halo Ibu Eci, sehat Bu Eci ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Eci ini adalah salah satu verifikator dokumen yang ada di BP3MI Sumatera Selatan. Nah, biar lebih nyaman kita bercerita ya Bu Eci ya, mungkin Bu Eci bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada seluruh Sobat PMI. Boleh. Halo Sobat PMI, perkenalkan dengan saya Desi Lukitasari atau yang biasa dipanggil dengan Eci. Saya di sini di seksi penempatan bertugas sebagai verifikator dokumen khusus CPMI atau PMI reentry. Oke, jadi memang Bu Eci ini adalah orang yang sehari-harinya bertugas untuk memverifikasi dokumen para PMI yang mau berangkat ke luar negeri. Nah, Bu Eci, tadi kita sudah bahas tentang sebelumnya kita sudah bahas dengan Pak Somad tentang apa sih itu BP2MI, PMI itu apa, layanan penyebarluasan informasi. Nah, kali ini teman-teman pasti ingin bertanya-tanya tentang pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia di BP2MI. Nah, sebenarnya untuk skema penempatan tersendiri di BP2MI itu ada apa aja sih Bu Eci? Untuk penempatan sendiri, kita tuh punya 5 skema penempatan. Yang pertama itu ada G2G atau government to government yang sekarang nih lagi kita heboh nih, lagi heboh, animonya lagi besar, itu programnya Jerman. Terus juga kita punya namanya G2P, government to private. Terus ada P2P, private to private, dalam hal ini adalah P3MI. Terus juga kita punya UKPS dan terakhir adalah skema penempatan mandiri. Oke, jadi saya rangkum itu untuk skema penempatan PMI sendiri itu ada 5 skema ya, Iya, Bu Eci ya. betul. Nah, dari 5 skema tersebut yang paling banyak itu adalah G2G dan juga P2P, kemudian ada juga Mandiri. Program SSW Jepang. SSW Jepang, untuk Mandiri program SSW Jepang. Nah, teman-teman semua mungkin ingin tahu nih untuk program G2G sendiri itu negara penempatan yang paling banyak itu kemana aja Mbak Eci? Untuk wilayah kerja kita sendiri itu G2G masih dipegang oleh Korea dengan penempatan jumlahnya lumayan banyak peminat ya. Kenapa Korea banyak peminat? Karena di Korea ini kan ada dua pekerjaan atau 2 penempatan, yaitu penempatan di perikanan dan di manufacture-nya sendiri. Di situ 2 penempatan ini tidak ada persyaratan khusus yang harus lulusan apa. Karena untuk tamatan SMA atau SMK sendiri dan berusia minimal 18 tahun itu sudah bisa mengikuti program G2G Korea ini dengan syarat bisa bahasa Korea gitu. Terus masih juga dipegang oleh sekarang ini yang lagi rame ini kita punya G2G Jerman loh Mbak Hermin. Oh iya. G2G Jerman ini sekarang nih animo masyarakatnya lagi tinggi nih karena kan salah satu negara Eropa kayaknya yang masih banyak didamba-dambakan ya oleh beberapa tenaga medis dan memang programnya yang Jerman ini khusus untuk
tenaga medis atau kesehatan khususnya perawat. Oke. Sama kayak G2G Jepang. Cuman bedanya kalau di Jerman ini sendiri tidak ada ketentuan harus punya sertifikat bahasa Jerman, beda dengan Jepang. Karena di G2G Jerman ini sendiri, begitu lulus interview, begitu lulus administrasi, mereka ini akan memperoleh fasilitas les bahasa Jerman oleh pemerintah kita yang sudah bekerja sama dengan pihak JIS Gute Jerman. Berarti ini G2G Jerman ya tuh? Ya, itu sus Jerman. Itu masih dipegang ya, tertingginya sekarang tetap Korea. Tapi ini akan masih disusul nih, bisa juga disusul oleh Jerman ini nantinya. G2G Jerman udah berapa lama berlangsung programnya ini, Mbak? Jerman sampai sekarang kita udah 2 batch. Dan batch pertama itu pendaftaran sekitar 20 orang. Ini cukup signifikan loh semenjak kita adakan kayak Zoom meeting perkenalan tentang negara Jerman sendiri. Jadi animonya lumayan tinggi nih. Jadi batch 1 kita ada 20 pendaftar yang lulus sampai ke tahap sekarang ini lagi matching user. Itu sudah ada 5 orang. Wow. 5 orang ya. Terus untuk batch 2 sendiri pendaftar pesertanya juga sekitar hampir 20 orang. Dan lulus itu ada di 5 orang. Sekarang lagi tahap pembelajaran les bahasa Jerman sendiri. Berarti dari BP3MI Sumatera Selatan juga animonya besar untuk program G2G Jerman ya Mbak Eci ya? Lumayan cukup besar, dan karena memang Jerman ini kan termasuk negara baru di wilayah kerja kita, wilayah Eropa. Karena selama ini kan di beberapa tahun terakhir yang mereka tahu adalah G2G itu Korea dan Jepang. Nah sekarang kita punya negara baru nih yang Jerman, wilayah Eropa yang cukup menarik perhatian untuk tenaga medis kita. Oke, berarti untuk teman-teman Sobat PMI yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program G2G Korea, G2G Jepang, G2G Jerman yang baru ini, nanti kita akan adakan episode tersendiri untuk penjelasan lebih detail dan lebih lengkapnya. Oke, Mbak Eci, selanjutnya itu adalah beberapa pertanyaan yang masuk tentang alur penempatan di BP3MI Sumatera Selatan. Jadi mereka tuh pada bingung, kalau saya mau jadi PMI itu pertama kali tuh saya tuh harus ngapain ya, harus gimana gitu. Nah mungkin Mbak Eci bisa jelaskan untuk alur atau ya prosedur penempatan pekerja migran Indonesia itu seperti apa sih Mbak Eci? Oke, jadi untuk alurnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, setiap warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri itu bisa disebut dengan CPMI. Dan salah satu persyaratan di pasal tersebut adalah minimal berusia 18 tahun sebagai warga negara Indonesia yang pastinya dan sudah mempunyai kontrak kerja. Itu salah satu syarat gambaran umum ya, kita belum berbicara tentang khususnya. Tentang calon pekerja migran Indonesia. Ya, betul, karena itu syarat umum dulu. Nah, untuk alurnya sendiri nanti begitu CPMI ini sudah punya kontrak kerja dari user, mereka harus membuat ID dan paspor di setiap disnaker kabupaten kota sesuai dengan domisili. Setiap domisili masing-masing. Jadi tidak bisa pindah-pindah domisili nih. Nah, nanti setelah mereka dapat ID, dapat surat rekomendasi dari disnaker, mereka itu baru bisa membuat paspor ke imigrasi. Karena pelayanan paspor imigrasi untuk CPMI itu berbeda. Terus juga setelah mereka nantinya mempunyai paspor, mereka harus medikal nih. Mereka harus medikal untuk menentukan mereka apakah fit ataukah unfit untuk siap bekerja ke luar negeri. Begitu hasil medikal itu sendiri terbit dan mereka itu fit, siap untuk bekerja ke luar negeri, mereka akan membuat kayak visa kerja nih. Visa CPMI ini harus visa kerja, tidak boleh visa kunjungan atau visa yang lain karena berbeda peruntukan. Setelah mereka memperoleh semua itu, nanti mereka harus datang nih ke kantor kita BP3MI Sumatera Selatan atau BP3MI yang ada di wilayah kerja masing-masing sesuai domisili mereka. Terus nanti mereka akan
kita buatin ID PMI dari aplikasinya Cisco TKLN-nya kita. Nanti akan keluar kode billing pembayaran asuransi BPJS. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah mandatori terhitung dari Agustus 2016. Oke. Terus nanti begitu mereka sudah selesai, mereka akan melakukan finger dan foto untuk data di Cisco. Setelah melakukan itu semua, mereka akan melakukan OPP nih. OPP itu orientasi pra pemberangkatan atau kayak pembekalan. Oke. Pembekalan kepada CPMI yang akan diberikan oleh instruktur-instruktur yang sudah tersertifikasi di kantor BP3MI kita. Begitu mereka selesai melakukan OPP, pembekalan, barulah kita bisa menerbitkan yang namanya EPMI atau EID dan legalitas paspor di situ. Karena sebagai salah satu syarat pemberangkatan mereka harus mempunyai EPMI atau EID. Nah, Itu skemanya, itu urutan alurnya ya. ini baru secara umum ya Mbak Eci Baru ya? secara umum Secara nih. umum kita jelaskan tentang alur penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan Ya, untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang resmi atau legal. Nah, saya singkat Mbak Eci. Jadi yang pertama adalah rekom paspor, kemudian pembuatan paspor, pembuatan visa kerja, kemudian medical check up, pembuatan EID khusus untuk SSW Jepang, program SSW Jepang, kemudian pembuatan BPJS Ketenagakerjaan, fingerprint, kemudian foto, lalu OPP atau pembekalan PMI, dan terakhir adalah menerbitkan PMI sebagai legalitas paspor PMI ya Mbak Iya, Eci ya. betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada PMI yang bekerja di luar negeri, dia tidak membuat EPMI. Nah, itu masuk kategori apa tuh Mbak Eci? Sebenarnya kalau mereka tidak membuat EPMI, nanti keabsahan dokumen mereka itu tuh akan dipertanyakan. Karena kita tidak tahu nih dokumen mereka itu sahkah atau tidak. Karena kalau tidak ada verifikasi dari kita atau tidak ada verifikasi dari perwakilan kita di negara penempatan, dalam hal ini adalah KBRI atau KJRI, itu akan sulit nantinya dan akan merugikan para CPMI kita terkait dengan proses penempatan, perlindungan mereka, karena tidak ada keabsahan dari dokumen yang mereka pegang. Nah, kalau dia sudah memperoleh EPMI, artinya dokumen mereka itu, kontrak kerja itu sudah kita periksa dan keabsahannya sudah terjamin nih, sudah terjamin karena itu memang benar-benar resmi, resmi dan aman karena perlindungannya pun sudah terdata di Cisco kita. Oke, berarti penting sekali untuk pembuatan EPMI Betul. ini ya Mbak Eci ya. Nah, selanjutnya Mbak Eci itu adalah yang ingin ditanyakan oleh Sobat PMI itu adalah jenis-jenis pelayanan penempatan PMI. Kalau tadi kita sudah tahu salah satunya adalah penerbitan EPMI. Nah, selain itu kira-kira di bagian penempatan itu pelayanannya apa aja nih Mbak Eci selain penerbitan EPMI dan juga verifikasi dokumen ya Mbak Eci? Iya, betul. Jadi di penempatan ini kami pun menerima konsultasi tentang dokumen kontrak kerja yang mereka CPMI dapat nih, misalnya mereka coba-coba daftar secara online, terus mereka bertanya tentang keabsahan kontrak kerja mereka, kami bisa melayani tentang cross check data mereka, kami melayani juga tentang P3MI SIP-nya mana yang resmi, mana yang tidak, mana yang masih punya JO, mana yang JO-nya udah habis. Terus juga kami menerima pelayanan kayak konsultasi dari beberapa disnaker wilayah kerja kita terkait dengan proses penerbitan rekom untuk CPMI sendiri. Jadi kami di penempatan ini banyak menerima pelayanan konsultasi atau juga ada yang mau koordinasi tentang PMI, tentang CPMI, terkait dokumen-dokumen mereka, kami memfasilitasi untuk layanan tersebut. Jadi tidak hanya verifikasi dokumen atau tidak hanya mengeluarkan penerbitan EPMI, iya. Karena kan ada beberapa CPMI ini yang ingin bertanya dulu nih,
ada job order kemana negaranya. Terus Itu melalui ada apa Mbak Eci biasanya pertanyaannya itu? pertanyaan itu biasanya melalui ada yang datang langsung ke kita, konsultasinya ke kita. Berarti ada Terus konsultasi secara tatap muka iya, di ada konsultasi BP3MI tatap muka Sumatera sendiri, Selatan. atau juga bisa ada pertanyaan masuk ke dalam medsosnya kita. Oke, bisa lewat media sosial Instagram Mhm. BP3MI Sumatera Selatan dan juga Dan juga satu lagi nih, kita punya layanan yang baru nih. Layanan yang barunya yaitu Songket PMI. oke, nanti kita akan jelaskan terakhir Iya. tuh Mbak Eci, layanan Songket PMI. Nah, Mbak Eci, tadi kita sudah bahas tentang pelayanan penempatan itu seperti apa. Nah, yang ingin ditanyakan juga oleh banyak orang adalah sebenarnya penempatan di BP3MI Sumatera Selatan itu banyak nggak sih? Ada berapa gitu jumlahnya? Nah, untuk penempatan dari 5 tahun terakhir Mbak Eci sampai dengan September 2022, berapa banyak jumlah penempatan PMI di BP3MI Sumatera Selatan? Oke, dari data comment center BP2MI yang sudah kami kolektif di 5 tahun terakhir ini dengan beberapa negara penempatan, beberapa jabatan, itu terhitung dari 5 tahun terakhir sampai September ya, hitungan September 2022 ini udah 7.803 orang CPMI atau sekarang kita sebut udah jadi PMI ya, karena mereka sudah berangkat, yang sudah kita tempatkan ke negara penempatan masing-masing tujuan. Oke, berarti ada 7.803 orang yang sudah ditempatkan ya Mbak Eci. Dan sebenarnya jumlah angka ini bisa meningkat lebih banyak lagi ya Mbak Betul. Eci ya. Karena ini kemarin ada Pandemi. pandemi. Kemarin kita ada kendala bahwa adanya pandemi Covid sehingga ada beberapa negara itu jadi kayak tutup penempatan, tidak bisa akses terkait dengan pandemi. Tapi setelah jumlah pandemi ini mulai turun, terus juga beberapa negara itu sudah dibuka semua. Jadi BP2MI mencanangkan tahun 2022 dan 2023 adalah tahun penempatan. Nah, catat itu Sobat PMI bahwa di tahun 2022 dan 2023 BP2MI sudah mencanangkan program tahun penempatan pekerja migran Indonesia. Artinya kesempatan peluang kerja ke luar negeri itu sudah dibuka seluas-luasnya ya Mbak Eci ya, dengan cara yang resmi dan prosedur. Sesuai dengan prosedur. Ya. Oke Mbak Eci. Nah, terakhir Mbak Eci, jadi untuk layanan tadi yang sudah kita sampaikan untuk teman-teman Sobat PMI yang mungkin ingin bertanya tentang konsultasi soal penempatan, konsultasi tentang lowongan kerja atau pengaduan tentang permasalahan baik itu PMI ataupun CPMI ataupun terkait dengan pokoknya segala sesuatu tentang pekerja migran Indonesia, teman-teman bisa langsung mengakses layanan Songket PMI. Jadi di Songket PMI ini tidak ada batasan untuk CPMI, PMI, keluarga, dan masyarakat umum bertanya seputar PMI atau pekerjaan ke luar negeri, karena di Songket PMI ini selain hanya WhatsApp, kita juga bisa secara video call nih. Ya, betul. Secara video call. Jadi semua harus ingat nih, konsultasi itu tidak ada batas. Jadi bisa menghubungi nomor Songket PMI kami untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya di nomor 0821 7995 2864. Karena semua pertanyaan yang masuk akan langsung didirect ke masing-masing ASN ataupun petugas kami yang siap membantu semuanya. Ya, jadi layanan Songket PMI ini sendiri bisa diakses dimanapun teman-teman Sobat PMI berada. Dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam setengah 5 ya Mbak Eci ya. Betul. Nah itu akan langsung dibalas oleh operator dari petugas BP3MI Sumatera Selatan. Apapun boleh ditanyakan, kapanpun boleh dihubungi dengan waktu operasional tadi. Nah, kita juga punya layanan unggulan yaitu lewat video call ya Mbak Eci ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih ragu, benar nggak ini nomor call center dari BP3MI Sumatera Selatan, teman-teman tidak usah khawatir. Jika ragu bisa menggunakan fitur video call, jadi bisa langsung berbicara langsung dengan petugas dari BP3MI Sumatera Selatan. Nah,
Dan layanan Songket PMI BP3MI Sumatera Selatan itu bisa diakses dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk yang di luar negeri, jangan lupa untuk memasukkan kode +62 821 7995 2864, dan di dalam negeri juga bisa mengakses ke nomor 0821 7995 2864. Teman-teman bisa juga menggunakan fitur video call di layanan Songket PMI BP3MI Sumatera Selatan. Nah, Mbak Eci, kita seluruh pegawai di BP3MI Sumatera Selatan ini terus semangat, tetap semangat untuk memberikan informasi dan juga pelayanan prima kepada seluruh sobat PMI dimanapun kalian semua berada. Jadi jangan sungkan untuk bisa hadir langsung ke kantor BP3MI Sumatera Selatan atau bisa langsung mengakses layanan Songket PMI BP3MI Sumatera Selatan. Saya Hermin Rahayu Pertiwi untuk episode satu ini di sesi kedua. Saya rasa saya cukupkan dulu, Mbak Eci. Terima kasih banyak Mbak Eci sudah hadir, sudah berbagi informasi langsung yang sehari-harinya memang langsung ya Mbak Eci ya, berkutat dengan verifikasi dokumen ya Mbak Eci ya. Iya, jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan, dan jika ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di komen ataupun media sosial yang telah kita berikan. Oke, jangan lupa setelah ini kita akan ada sesi 3, last but not least, itu tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Dadah! Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan. Nah, untuk yang penasaran dan sudah menunggu-nunggu untuk informasi mengenai kasus-kasus yang sudah ditangani oleh BP3MI Sumatera Selatan dan apa saja ya bentuk pelindungan di BP3MI Sumatera Selatan, kami sudah menghadirkan salah satu pembicara, yaitu Ibu Sinta. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Baik, Mbak Hermin. Alhamdulillah. Nah, Bu Sinta, jadi kesempatan kali ini kita ingin membahas dan memberikan informasi, berbagi kepada teman-teman Sobat PMI dimanapun Sobat PMI berada, karena YouTube ini bisa ditonton oleh semua orang, Mbak Sinta. Sebenarnya apa saja kasus-kasus yang telah ditangani oleh BP3MI Sumatera Selatan, dan mungkin yang pertama bisa dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya bentuk-bentuk pelindungan di BP3MI Sumatera Selatan tuh pelayanannya apa saja? Monggo Mbak Sinta. Baik, terima kasih kepada Mbak Hermin telah memberikan kesempatan pada saya sebagai pembicara untuk mewakili di bagian seksi perlindungan. Di bagian perlindungan itu apa saja sih yang ada di bagian perlindungan, tugas-tugasnya? Yang pertama, satu, mediasi advokasi. Mediasi advokasi di sini yaitu memberikan bantuan kepada CPMI, Purna PMI maupun PMI yang mana mereka mengalami permasalahan baik mereka selama penempatan maupun setelah penempatan. Yang kedua itu kepulangan PMI. Kepulangan PMI di sini itu terdiri dari sakit, jenazah, kepulangan PMI non prosedural. Non prosedural artinya ilegal ya, yang teman-teman selama ini suka kenal itu ilegal. Ilegal itu berarti dia tidak berangkat secara resmi. Nah, yang ketiga itu juga kami mengurusi pemberdayaan Purna PMI. Pemberdayaan Purna PMI di sini adalah Purna PMI adalah yaitu PMI yang telah pulang ke daerah asal, ke Indonesia. Sebagai pemerintah diharapkan mereka tidak bekerja lagi ke luar negeri. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki modal, diharapkan mereka setelah pulang itu memiliki modal untuk membuka usaha sehingga mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang keempat yaitu pemberian bantuan tanggap darurat. Apa itu bantuan tanggap darurat? Pemerintah di sini selaku BP3MI Sumatera Selatan memberikan bantuan dana sebesar 2 juta rupiah yang diperuntukkan untuk Purna PMI yang non prosedural yang tidak mampu itu disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah ataupun camat seperti itu. Jadi kalau boleh saya rangkum ini Mbak, jadi sebenarnya ada 4 ya
Iya. tugas pokok utama dari bagian perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, untuk di BP3MI Sumatera Selatan itu berarti yang pertama itu adalah fasilitasi pemulangan PMI terkendala. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya pengaduan, kemudian ada mediasi dan advokasi ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan purna PMI dan terakhir itu adalah pemberian bantuan tanggap darurat. Nah, kalau gitu Mbak Sinta, banyak mungkin yang bertanya-tanya, sebenarnya fasilitasi kepulangan PMI terkendala itu diperuntukkan untuk siapa aja sih Mbak? Jadi fasilitasi kepulangan purna PMI di sini yang selama ini kita kerjakan yaitu macam-macam Mbak Hermin. Untuk yang non prosedural maupun yang prosedural tetap kita bantu selaku pemerintah karena memang seperti itulah tugas di BP3MI Sumatera Selatan. Ada yang sakit pernah juga kita urusi, yang jenazah juga kita bantu kepulangannya dari baik itu by darat maupun melalui bandara. Untuk yang non prosedural juga kita bantu kepulangannya seperti itu. Jadi untuk jenis-jenisnya itu yang bisa dipulangkan itu diantaranya adalah PMI yang sakit. Kemudian PMI yang non prosedural juga kita non prosedural. Kemudian ada juga kemarin kita lihat di Instagram Reels itu ada pemulangan jenazah juga ya Mbak Sinta ya. Kepulangannya agar diterima keluarga di daerah asalnya. Berarti kita ikut membantu memfasilitasi seluruh pemulangan PMI terkendala gitu ya Mbak ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada seluruh pekerja migran Indonesia ya Mbak Sinta ya. Bahwasanya negara hadir untuk para pekerja migran Indonesia. Oke, kemudian yang kedua nih, banyak juga mungkin yang bertanya-tanya tentang pengaduan mediasi dan advokasi. Nah, untuk pengaduan mediasi dan advokasi sendiri Mbak Sinta, itu biasanya yang masuk banyak pengaduan ke BP3MI Sumatera Selatan itu apa aja Mbak Sinta pengaduannya, jenis-jenis pengaduannya? Jenis pengaduannya macam-macam Mbak Hermin, ada yang CPMI, kebanyakan sih yang CPMI. Contohnya nih, dia nih mendaftar sebagai PMI di P3MI. Dulu namanya PT, sekarang P3MI. Nah, itu resmi dia kan, kalau P3MI itu yang terdaftar bisa cek di Disnaker yang ada di Pelaju. Nah, situ ada daftar nama PT yang resmi, P3MI. Nah, setelah itu dia datang nih ke kantor kita, Mbak saya mau ngadu nih, kenapa saya kelamaan ini menunggu di PT apa, kita cek PT-nya resmi, kenapa, alasannya ada yang udah ketemu jodohnya, mau nikah gitu kan, jadi ya. Terus ada lagi yang mungkin kelamaan nunggu orang tuanya nggak mau gitu kan karena kelamaan banget gitu. Jadi kita memediasi di situ, mempertemukan, artinya itu kita mediasi dan advokasi itu kita memberikan bantuan dengan cara memberikan bantuan penyelesaian permasalahan dengan cara mempertemukan si CPMI tadi dengan pihak P3MI. Apa permasalahannya? Biasanya sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh P3MI. Contoh, biaya medical check up, MCU-nya. Contoh, biaya paspor. Ya, semua itu kan sudah mengeluarkan biaya, Mbak. Nah, nanti di situ ada hitung-hitungannya. Nah, apa peran kita di situ? Nah, peran kita bagian perlindungan, kita membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah kita lihat biaya-biayanya, sudah kita total, kita apa aja sih yang ini kita udah teliti, udah semua kita lihat bukti-bukti yang ada, kita total biayanya sekian-sekian. Nah, di situ nanti diambil jalan tengah, solusi terbaik agar bisa si CPMI maupun P3MI itu merasa puas semua seperti itu. Oke, berarti itu adalah salah satu cerita dari beberapa kasus yang pernah masuk ke BP3MI Sumatera Selatan ya Mbak Sinta ya. Nah, mungkin nanti kita akan adakan pembahasan tersendiri nih Mbak Sinta ya nanti tentang pembahasan kasus-kasus yang ada di BP3MI Sumatera Selatan di episode berikutnya. Betul Mbak Sinta? Selanjutnya itu adalah pemberdayaan purna PMI. Nah, ini juga salah satu unggulan kita, salah satu bentuk pelindungannya adalah pemberdayaan purna PMI di wilayah kerja BP3MI Sumatera Selatan. Nah, mungkin Mbak Sinta bisa ceritakan nih sedikit bentuk pemberdayaan purna PMI itu seperti apa? Jadi sesuai judulnya ya, pemberdayaan purna PMI. Nah, purna PMI artinya, purna PMI itu PMI yang sudah pulang kerja dari luar negeri. Nah, itu sebutannya purna PMI. Nah, kita memberikan pelatihan. Nah,
pemberdayaan namanya, pemberdayaan Purna PMI. Artinya itu BP3MI Sumatera Selatan memberikan pelatihan di sini gunanya untuk apa? Gunanya agar para Purna PMI ini memiliki bisa membuka usaha sendiri. Nah, jadi kita berikan pelatihan seperti pelatihan ternak lele, jamur tiram, selama ini sudah kita berikan pelatihan seperti itu. Dan pelatihan ini kita laksanakan di seluruh wilayah kerja BP3MI Sumatera Selatan. Ya, jadi wilayah kerja BP3 Sumatera Selatan itu meliputi Bangka Belitung, Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi semua kita kasih pelatihan. Nah, pelatihannya berupa ilmu, wawasan, dan itu diberikan oleh narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti itu. Dan kita juga ada berikan bantuan dana seperti yang telah ada selama ini, misalkan dari setelah ikuti pelatihan ada bantuan dana nih dari instansi terkait, misal instansi terkait ini ada dari Naker ataupun kementerian lainnya ya. Nah, ada dari kita itu yang sudah pernah dilatih itu sekitar 6 orang yang mendapat bantuan sebesar 10 juta rupiah secara tunai, tanpa pinjaman ya. Ini dikasih cuma-cuma gitu. Tapi mereka ada kriterianya, tidak sembarangan. Itulah gunanya pelatihan-pelatihan itu. Berarti sesuai dengan namanya itu adalah pemberdayaan PMI Purna. Jadi kita tuh berharap bahwa setelah diberikan pelatihan oleh BP3MI Sumatera Selatan, para PMI Purna ini bisa berdaya ya Mbak Sinta ya. Jadi dia bisa membuat usaha sendiri, menjadi wirausaha untuk terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang telah kita berikan sebagai bekal tadi ya Mbak Sinta, betul? Betul. Oke. Sehingga dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oh iya betul. Jadi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang lain ya Mbak. Oke, kalau gitu Mbak Sinta, dari sekian banyak nih pemberdayaan yang telah diberikan, baik itu di wilayah Bengkulu, baik itu di wilayah Sumatera Selatan. Nah, ada nggak Mbak Sinta PMI Purna yang sudah berhasil, yang sudah usahanya itu sudah berkelanjutan? Untuk standar kategori berhasil di sini, kalau kita BP3MI Sumatera Selatan, kategorinya itu tadi yang telah menerima bantuan tadi Mbak Hermin. Nah, itu kebanyakan ada di Banyuasin, di Mariana. Oke. Purna PMI-nya, karena memang di situ KEK juga ya, kawasan ekonomi gitu. Kawasan ekonomi. Berarti di situ para PMI Purna itu sudah membuat usaha sendiri ya Mbak. Betul, ya di situ, dan sudah berkelanjutan. Maksudnya bukan cuma jadi mereka hari ini buka besok tutup gitu, tapi sudah waktunya sudah cukup lama gitu ya dengan mengembangkan usaha itu. Jadi mereka juga sudah memiliki usaha dengan penilaian kategorinya, mereka mendapatkan uang bantuan itu dilihat ada penilaian-penilaiannya Mbak Hermin. Jadi setelah dikatakan layak, bagaimana dikatakan layak? Mungkin mereka sudah memiliki usaha yang memang layak untuk kriteria mendapat bantuan untuk bisa itu. mengembangkan ke skala yang lebih besar. Betul sekali. Oke, ya betul. Memang itu menjadi salah satu kriteria ketika kita membuka usaha. Ketika usaha kita semakin baik, maka itu jadi salah satu penilaian juga supaya nanti kita bisa dapat dana supaya bisa lebih besar lagi skalanya. Mengembangkan usaha. Betul. Dan terakhir nih Mbak Sinta, untuk pemberian bantuan tanggap darurat. Nah, ini maksudnya bantuan tanggap darurat yang seperti apakah Mbak Sinta? Jadi pemberian bantuan tanggap darurat di sini dikhususkan untuk PMI yang non prosedural gitu. Artinya non prosedural yang tidak mampu gitu. Non prosedural kita khususkan di sini karena kebanyakan yang berangkat non prosedural itu orang-orang yang ekonomi rendah gitu Mbak. Jadi selaku pemerintah kita berharap dengan kita memberikan bantuan uang sebesar 2 juta rupiah, ini kita kasih ke yang
meninggal ya Mbak ya. Oh, oke. Berarti khusus PMI yang untuk meninggal. PMI yang telah Iya, meninggal ya, iya, Mbak ya, yang untuk keluarga PMI yang telah meninggal. kurang mampu. Dan kurang mampu. Oke. Non prosedural kriterianya seperti itu. Tujuannya apa? Agar bisa sedikit membantu Mbak, Oh, iya. rasa kehilangan mereka Karena sudah kebanyakan juga kan Mbak heeh. yang bekerja sebagai PMI ini juga sebagai tulang punggung keluarga. Iya, Jadi membantu ketika perekonomian sedikit keluarga mereka. membantu perekonomian keluarga. Jadi ketika meninggal, nah ini salah satu bentuk kehadiran negara Betul. untuk mungkin nggak akan bisa menggantikan, tapi Iya. sedikit meringankan dari Mm-mm. rasa Rasa kehilangan tadi dan kehilangan. membantu sedikit perekonomian lah agar Iya. tidak ini. Oke Mbak Sinta, alhamdulillah. Jadi kita tadi sudah membahas tentang pelindungan jenis-jenis pelindungan pekerja migran Indonesia secara umum. Nah, sebenarnya dari masing-masing pelindungan tersebut nanti kita akan bahas satu persatu di episode selanjutnya, lebih detail, lebih jelas, informasinya lebih lengkap dengan narasumber yang juga kompeten. Nah, oleh karena itu, untuk pembahasan tentang pelindungan pekerja migran Indonesia kali ini, saya cukupkan dulu. Saya Hermin Rahayu Pertiwi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Mbak Sinta Ya, sudah berbagi informasi dan sama-sama. memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan atau informasi yang ingin kita tampilkan di YouTube Sobat PMI, boleh silakan komen langsung di YouTube Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan. Terima kasih. Jangan lupa subscribernya ya. Iya, subscribe. Terima kasih kepada seluruh Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan yang telah menyaksikan program Sobat PMI di channel YouTube BP3MI Sumsel dari awal hingga akhir di episode 1 Apa Itu BP2MI. Saya Hermin Rahayu Pertiwi selaku moderator di episode 1 YouTube Sobat PMI BP3MI Sumatera Selatan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Sobat PMI. Salam sayang dari kami semua BP3MI Sumatera Selatan, BP2MI, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.